Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jadi, ada informasi menarik yang ingin saya sampaikan terkait dengan beberapa hari yang lalu ya, terkait dengan sosialisasi tunjangan kinerja dosen tahun 2025. Saya baru mengupload video ini meskipun sebenarnya sudah saya buat beberapa hari yang lalu. Ya, karena saya harus mengamati dulu ya secara garis besar terkait dengan hasil sosialisasi tersebut. Kemudian saya buat videonya, baru saya upload per hari ini ya. Jadi kalau kita lihat, tentu ini sangat menarik bagi teman-teman dosen terkait dengan tunjangan kinerja yang selama ini diidam-idamkan, yang kalau misalnya sesuai dengan apa yang dilakukan pernyataan sebelumnya ya, itu akan dicairkan mulai bulan Juni gitu ya. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, bagi Bapak Ibu guru dosen yang ingin mendownload prompting untuk menulis jurnal internasional, jurnal nasional, kemudian buku atau kegiatan Tridharma yang lainnya, yang menunjang kegiatan Tridharma, Bapak Ibu bisa mendownload melalui link download yang sudah saya sediakan di deskripsi dari YouTube ini, atau di deskripsi untuk di Instagram maupun di Facebook saya. Nah, kalau kita lihat bahwasanya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu mengadakan sosialisasi penting terkait dengan petunjuk teknis tata cara perhitungan dan pembayaran tunjangan kinerja bagi khususnya ya bagi pegawai yang memiliki jabatan fungsional dosen. Nah, ini yang banyak ditanyakan kemarin dosen-dosen, bahwa bagaimana kalau kita yang belum memiliki tunjangan fungsional dosen. Saya kira sudah jelas ya bahwa yang akan mendapatkan tunjangan kinerja itu hanya dosen-dosen yang memiliki tunjangan kinerja dosen. Tetapi apakah semua universitas akan mendapatkannya? Nah, ini tentu menjadi pertanyaan besarnya. Nah, kegiatan ini sebenarnya diselenggarakan secara daring ya beberapa hari yang lalu dan diikuti oleh seluruh perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri, kemudian yang masuk dalam Satker maupun BLU yang belum menerapkan Remun. Nah, di sini itu sebenarnya sudah ada kejelasan ya. Berarti dengan kata lain, perguruan tinggi PTN yang sudah menerapkan Remun bisa dikatakan tidak akan mendapatkan tunjangan kinerja. Nah, itu yang terjadi. Kemudian dengan LLDikti ya, mulai dari wilayah 1 sampai wilayah 17. Kenapa demikian? Karena di PTS itu juga banyak ya dosen-dosen pegawai negeri sipil yang diperbantukan atau yang dipekerjakan di PTS gitu. Nah, sebenarnya tujuan utama dilakukan sosialisasi ini itu adalah untuk sebenarnya memberikan nih kepemahaman secara menyeluruh mengenai mekanisme baru pemberian tukin yang akan diberlakukan mulai tahun 2025 ini. Nah, kebijakan ini menjadi strategi peningkatan kinerja dan kesejahteraan dosen serta merupakan bagian dari reformasi birokrasi lingkungan pendidikan tinggi. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah tukin yang tahun-tahun sebelumnya ya tahun 2023, 2024 itu akan dibayarkan? Saya belum bisa berani menjawab hal tersebut karena yang baru pasti itu tahun 2025 gitu. Berarti yang mulai Januari sampai dengan Juni besok itu yang akan terbayarkan. Sepertinya seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat ya di sini landasan hukum terkait dengan pemberian tukin ini, yaitu peraturan presiden ya nomor 19 tahun 2005 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kemendikti Saintek, sama peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi nomor 23 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kemendikti Saintek. Nah, kedua regulasi ini itu menjadi dasar bagi legal ya pelaksanaan tunjangan kinerja sebagai bentuk apresiasi terhadap produktivitas dan capaian kinerja dosen. Nah, tentunya ini capaian kerja dosen seluruh Indonesia yang belum menerapkan Remun ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat tujuan pemberian tunjangan kinerja ya, jadi menurut pemaparan yang dilakukan waktu itu, jadi ada beberapa tujuan dari kebijakan tukin ini. Yang pertama itu tentu untuk meningkatkan motivasi produktivitas kerja dosen. Nah, ini kan yang menjadi menjadi pertanyaan besar ya. Jangan sampai misalnya apakah
dosen yang sudah akan mendapatkan tukin itu otomatis akan meningkatkan motivasi dan produktivitas kerjanya. Yang jelas iya ya, kalau Bapak Ibu mau mendapatkan tukin, maka tolak ukurnya itu adalah di produktivitas kerja. Kata kuncinya di situ. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memiliki motivasi ataupun produktivitas kerja, ya mungkin saja tukinnya tidak akan dicairkan. Sederhananya seperti itu. Kemudian mendorong profesionalisme dan budaya kerja berorientasi pada capaian. Nah gitu ya, jadi banyak ya teman-teman dosen itu sepertinya masih belum memahami esensinya undang-undang guru dan dosen, terutama yang pengertian tentang dosen, di mana di situ ada kata profesional, ya. Yang namanya kata profesional itu apa-apa itu ya dilakukan secara profesional. Baik kita melakukan pendidikan, ya, melakukan pengajaran, penelitian maupun publikasi maupun pengabdian itu harus dilakukan secara profesional. Nah, sayangnya banyak dosen-dosen itu yang seringkali terjebak nih. Profesional itu sepertinya apa sih? Jadi kata sederhananya kalau saya mau menganalogikannya, yang paling sederhana itu kita gitu kan sebagai seorang dosen itu kan kita tidak pernah terlepas dari kegiatan Tridharma ya, perguruan tinggi. Salah satunya ya kita ketika melakukan penelitian maka harus publikasi. Nah, kita kalau mau melakukan publikasi, apakah dosen yang hanya cuma nebeng nama dikatakan profesional? Ya tentu tidak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besarnya gitu. Jadi kita membangun kerja atas dasar standar profesional tinggi. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai tenaga profesional. Nah, ini yang akan menimbulkan nih kecemburuan di antara sesama dosen. Artinya seperti apa? Karena dosen di Indonesia itu tidak hanya cuma dosen PTN saja, tetapi ada juga dosen yang ada di PTS. Ya, sesama PTN saja itu sudah memunculkan kecemburuan. Artinya kecemburuan seperti apa? Di sisi yang lain, dosen-dosen yang sudah menerapkan Remon, kemudian akan kalah misalnya jumlahnya dengan dosen-dosen yang tidak menerapkan Remon, tapi mereka dapat tukin, itu sudah saling bentrok gitu. Nah, itu yang terjadi. Apalagi kalau kita dikaitkan dengan dosen yang non PNS gitu ya. Padahal kita memiliki tugas dan fungsi yang sama gitu sebagai seorang pendidik gitu, hanya karena status PNS dan non PNS itu. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita membeda-bedakan seperti ini, kita itu tidak akan pernah maju pendidikan kita seperti itu, dan kita tidak akan pernah mencapai yang namanya Indonesia Emas di 2045, karena ya itu tadi muncul antara regulasi yang masih membeda-bedakan itu ya yang terjadi. Kemudian mendukung reformasi birokrasi dan mendorong capaian kinerja institusi pendidikan tinggi. Jadi harapannya bahwa dengan adanya tukin itu akan meningkatkan ini kinerja institusi pendidikan tinggi. Ya, karena kenapa demikian? Karena terkait dengan produktivitas kinerja Bapak Ibu. Jadi secara otomatis kalau Bapak Ibu kinerjanya bagus, maka kinerja institusi pendidikan tinggi itu menjadi akan semakin bagus juga. Nah, itu yang ini. Jadi harus di-push dulu. Nah, sedangkan di dosen-dosen di luar negeri itu mereka menerapkan sistem meritokrasi ya. Jadi berdasarkan capaian kinerja. Capaian kinerja artinya mereka yang produktif, mereka yang superior, atau mereka yang termotivasi tinggi itu mendapatkan bonus yang layak gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, di Indonesia itu mungkin baru sedikit demi sedikit itu akan mengarah ke situ ya, ke meritokrasi itu. Kemudian fungsi dosen dan implikasi tukin. Jadi Sekretariat Jenderal itu menekankan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dosen itu sebenarnya memiliki peran sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama dan dalam pendidikan, melakukan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu pemberian tukin ini diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas dalam 3 ranah utama ya, yaitu pendidikan, kemudian penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Dan yang terpenting itu adalah kita bisa memberikan nih kontribusi nyata gitu ya. Apa yang kita sudah pelajari selama ini, kemudian kita sebarkan ilmunya ke mahasiswa, kemudian bahkan kita sudah melakukan penelitian, itu bisa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui keahlian secara profesional gitu. Nah, sayangnya mungkin kita itu
banyak melakukan penelitian tapi belum memiliki mungkin kontribusi yang nyata kepada masyarakat, apalagi kepada industri ya. Nah, dan saat ini itu Wakil Menteri Pendidikan Wamen itu menegaskan bahwa pentingnya universitas itu bisa memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat dan industri gitu, seperti ya layaknya universitas-universitas di negara-negara maju. Nah, komponen kinerja dasar itu ada 60% ya. Jadi kenapa 60%? Ya ini ada kinerja dasar dan ada kinerja prestasi sebenarnya gitu ya. Kita bahas dulu yang 60%. Jadi kalau 60% itu tentunya memenuhi rencana kerja dosen atau SKP yang disetujui oleh atasan, di mana nanti SKP ini Bapak Ibu bisa pakai untuk kenaikan jabatan akademik dosennya, gitu ya. Jadi satu kali kerja tapi bisa beberapa langkah akan terlewati gitu. Nah, kemudian laporan kinerja dosen dan beban kerja dosen dengan status memenuhi gitu. Nah, artinya Bapak Ibu yang masih menggunakan sistem BKD, maka akan tetap menjadi target utama adalah harus memenuhi. Jadi di sisi yang lain, Bapak Ibu akan mendapatkan tukin dan akan mungkin mendapatkan juga BKD. Itu saya masih belum menemukan match-nya ya, gitu. Nah, bukti pengajaran seperti RPS, rubrik penilaian dan nilai akhir setiap mata kuliah itu juga menjadi faktor penilai, serta yang terpenting nih kehadiran Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca ya di undang-undang yang di peraturan itu, kalau misalnya absen sekian hari itu akan terpotong berapa, itu yang terjadi di Kementerian Agama ya, semacam itu. Saya belum menemukan kalau yang di Kemendikbudristek itu apakah mengikuti skema seperti yang adanya di Kementerian Agama atau bagaimana gitu. Karena kalau di Kementerian Agama itu sepertinya runut gitu ya. Jadi termasuk cuti tanpa alasan, kemudian cuti karena melahirkan, itu sudah ada perhitungannya masing-masing. Nah, semacam itu. Bagaimana kalau misalnya dengan komponen kinerja prestasi? Nah, kalau kinerja prestasi ini yang disebut dengan meritokrasi sebenarnya. Jadi capaian prestasi yang dikategorikan dalam tabel butir capaian berbeda dengan setiap jabatan fungsional. Jadi ini disesuaikan dengan kriteria jabatan fungsionalnya. Jadi kalau misalnya asisten ahli itu yang memenuhi satu aspek pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, nah itu akan mendapatkan tukin berapa gitu ya. Asisten ahli, kemudian lektor dan lektor kepala juga sama. Dan yang paling penting ini, nah yang akan saya bahas nanti di next video, itu ini, yang profesor dan guru besar. Jadi profesor dan guru besar itu memiliki dua aspek sekaligus ya. Jadi yaitu penelitian itu wajib, dan salah satu aspek lainnya itu adalah membimbing mahasiswa doktoral dan jabatan fungsional yang di bawahnya. Itu yang menjadi ini. Kenapa demikian? Karena mereka mendapatkan tukin yang paling besar. Jadi sudah mendapatkan tukin yang paling besar tapi kinerjanya nggak ada, kan itu menjadi pertanyaan besarnya ya, seperti itu. Nah, terkait dengan perhitungan, mekanisme perhitungan dan pembayaran, jadi tukin itu dihitung setelah mengurangi nilai tunjangan profesi pada jenjang jabatan dosen terkait. Khusus untuk profesor, tunjangan kehormatan tidak menjadi faktor pengurangan tukin. Kemudian pembayaran tukin itu dilakukan bulanan dengan penilaian kinerja dilakukan setiap semester. Jadi Bapak Ibu itu akan dinilai kinerjanya itu di setiap semester, tetapi proses pencairannya itu dilakukan setiap bulan. Itu sama ketika Bapak Ibu melaporkan LKD ya di dalam BKD, kan itu kan dilakukan per semester. Jadi kinerja Bapak Ibu dalam satu semester itu dinilai dalam format BKD, dan tiap bulannya Bapak Ibu mendapatkan sertifikasi dosen, seperti itu. Nah, institusi yang diwajibkan itu pertama ya mencegah pembayaran ganda. Ini yang akan jangan sampai kayak seperti yang lain ya, kayak seperti guru-guru misalnya, semacam itu. Tapi saya kira kalau untuk yang di skala universitas mungkin tidak ya, berbeda ya. Kemudian menjaga integritas akademik ya, ini penting. Kenapa kemudian yang Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu di bagian belakang itu ada yang namanya kode etik dosen itu. Nah, salah satunya itu adalah membahas tentang integritas akademik ini. Dan memastikan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan. Jadi kita bisa menjalankan evaluasi berkala serta mekanisme pemotongan bagi yang tidak memenuhi standar, semacam itu. Jadi ada ya bisa dikatakan kontrol kualitas lah, semacam itu. Jadi kita tidak bisa serta-merta
tanpa bergerak, tanpa adanya pengontrolan. Nah, kewajiban institusi pendidikan, jadi ada komitmen terhadap transparansi dan reformasi birokrasi, di mana Kemendikti-Saintek ini menegaskan komitmennya untuk menjadikan sistem Tukin ini sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan tinggi melalui kebijakan yang transparan, kemudian akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Jadi harapannya itu kebijakan ini akan meningkatkan motivasi dan kesejahteraan dosen, kemudian mendorong reformasi birokrasi secara konkret, dan menjadi katalisator peningkatan mutu pendidikan nasional tinggi. Seperti itu. Ya, jadi ini yang akan menjadi ini ya, tolak ukur tersendiri gitu. Jadi itu yang sudah saya bahas tadi, katalisator mutu pendidikan, kemudian reformasi birokrasi yang konkret, sama motivasi kesejahteraan. Nah, ini yang akan menjadi banyak pertanyaan besar ya. Kesejahteraan dosen yang mana dulu ini yang akan dilakukan? Kalau yang sudah mendapatkan Tukin jelas ya, jelas. Tapi jangan sampai kemudian timbul kecemburuan, bahkan sesama PTN itu sudah mulai ribut ya. Artinya mulai ribut itu bukan ribut ini ya, tetapi sudah mulai mempertanyakan kenapa yang hanya cuma yang tidak mendapatkan remun gitu ya, yang sedangkan yang remun tidak mendapatkan Tukin. Karena kalau kita lihat memang besarannya itu lebih besar yang mendapatkan Tukin dibandingkan yang mendapatkan remun. Bahkan yang lebih miris lagi kalau dosen itu hanya cuma mendapatkan BKD-nya tapi tidak mendapatkan Tukin. Nah itu, jadi kita ini masih mengawang-awang ya, melakukan aktivitas kegiatan yang sama ya, tetapi kalau berbicara tentang kesejahteraan sepertinya masih sangat jauh gitu, masih belum begitu adil antara sesama dosen gitu. Nah, belum lagi kalau misalnya kita berbicara tentang kebijakan yang telah dikeluarkan yang lebih banyak sebenarnya menguntungkan untuk PTN dibandingkan dengan PTS. Semacam itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita nanti akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.